Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim amma ba'd. Alhamdulillah, hadirin malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, jumpa lagi kita kali ini dalam perkara akan bermuzakarah perkara atau tentang nafi isbat. Maksudnya nafi isbat ini adalah bagaimana usaha kita meyakini meniadakan makhluk atau meniadakan yang lain selain Allah. Kita memasukkan dalam keyakinan diri kita bahwa semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menafikan makhluk, mengisbatkan Allah. Hadirin akramakumullah. Bagaimana agar kita bisa benar-benar mendapatkan sifat nafi isbat ini? Maka kita yang pertama-tama harus sungguh-sungguh meyakini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atas kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu, Allah Subhanahu wa taala kuasa menciptakan makhluk dengan asbab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menciptakan makhluk tanpa asbab, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menciptakan makhluk tapi berlawanan dengan asbab. Sebagai contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan asbab, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui pertemuan atau perkawinan antara kedua jenis manusia. Dan ini adalah sunatullah. Kemudian yang kedua, dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa untuk menciptakan manusia tanpa asbab, tanpa pertemuan kedua jenis manusia. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala buktikan, Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, diciptakannya tanpa asbab, tanpa pertemuan antara kedua jenis manusia. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala dengan maha kuasanya Allah, dengan kehebatan Allah, Allah menciptakan manusia ini berlawanan dengan asbab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan Allah kuasa, dibuktikan oleh Allah menciptakan manusia yang lahir dari seorang ibu yang suci, lahir dari seorang ibu yang suci, tanpa pertemuan dengan seorang laki-laki atau seorang bapa, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Inilah kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Hadirin akramakumullah. Masih ada beberapa contoh yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Sebagaimana contoh
dan bukti dari Allah bahwa Allah telah menciptakan untanya Nabi Soleh yang Allah lahirkan dari sebuah batu. Ini adalah satu penciptaan yang berlawanan dengan asbab. Kemudian Allah telah membuktikan, Allah telah memperlihatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor ular yang lahir atau terjadi dari sebuah tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ular diciptakan oleh Allah dari tongkatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang mulia, kita harus benar-benar meyakini bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan. La khaliq illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang maha menciptakan kecuali Allah. Ghairullah makhluk, selain daripada Allah adalah makhluk atau yang diciptakan oleh Allah. Kemudian kita harus meyakini bahwa Allah adalah Al-Malik yang berkuasa, maha kuasa, maha memelihara. Selain daripada Allah, mamluk, dipelihara oleh Allah, dikuasai oleh Allah. La malik illallah. Tidak ada yang maha kuasa, maha memelihara kecuali Allah. Dan kemudian kita harus meyakini bahwa Allah adalah Ar-Raziq yang maha memberi rizki semua makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah. La raziq illallah. Tidak ada yang mampu memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ghairullah marzuq. Selain daripada Allah diberi rezeki oleh Allah, dijamin rezekinya oleh Allah. Kemudian hadirin akramakumullah, kita harus benar-benar meyakini bahwa makhluk itu adalah ciptaan Allah. Kemudian sifat pada makhluk ini diberikan oleh Allah. Kemudian Allah berkuasa untuk merubah sifat pada makhluk. Dan kemudian sifat pada makhluk hanyalah setetes dari sifat-sifat yang ada di dalam khazanahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh yang sudah dibuktikan oleh Allah, yaitu satu makhluk yang namanya api. Api diciptakan oleh Allah. Api adalah makhluk. Setelah diciptakan oleh Allah, ini makhluk, Allah berikan dia sifat. Sifat yang diberikan oleh Allah pada api adalah sifat panas atau sifatnya membakar. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga mampu untuk merubah sifat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada api itu.